20 juta jin udang liar sama sekali tidak bisa dihabiskan. Kepiting yang lebih besar dari wajah bisa didapatkan dengan mudah. Bahkan ada persediaan makanan laut yang sangat lezat. Hanya karena salah satunya adalah koki bintang 5 Michelin. Dan yang lainnya adalah pemburu andal dari Selandia Baru. Keduanya berpasangan untuk bertahan hidup di alam liar. Langsung mewujudkan kebebasan makanan laut. Jika Deye di sebelah melihat ini, pasti akan pingsan di alam liar. Meskipun terakhir kali mereka bilang sudah makan sedikit, tapi mereka masih harus membuang gas. Rencana kali ini adalah agar sutradara bisa makan dengan tenang. Kali ini dua orang yang suka membuat masalah datang ke pulau terbesar di Asia. Rawa Bakau di Pulau Kalimantan. Naik perahu motor bertenaga nuklir yang disewa oleh tim program Jiu Mao Jiu. Saat hampir tiba di tujuan, perahu kehabisan tenaga. Mereka langsung meminjam sebuah perahu kayu kecil dari tim program sebelah. Meng Gao Gao kepada kakak Hei yang mengantar mereka. Dua orang yang suka membuat masalah itu berangkat dengan gembira menuju hutan. Tak disangka tempat yang cocok untuk berlabuh. Tempat ini terlihat sangat rimbun. Ini adalah tempat yang cocok untuk beristirahat. Memutuskan untuk tinggal di sini. Melihat langit mulai gelap. Sepertinya akan datang badai. Pemburu dengan penuh perhatian secara sukarela mengambil alih tanggung jawab untuk membangun tempat berlindung. Bagaimana memilih bahan yang tepat? Daun ini adalah daun yang sangat baik untuk membangun tempat berlindung. Cukup ikatkan pada tongkat. Itu bisa berfungsi sebagai atap untuk melindungi dari angin dan hujan. Saat ini, suhu permukaan tanah mendekati 40 derajat. Pemburu sangat merasa sakit hati. Segera pergi ke tempat yang lebih jauh untuk mencari. Akhirnya, dia berhasil menemukan beberapa cabang yang bisa digunakan untuk menyalakan api. Dengan susah payah, akhirnya, api berhasil dinyalakan. Meletakkan air di atas api untuk mendidih. Dengan cara ini, bisa membunuh hewan kecil yang tidak terlihat di dalam air. Begitu selesai dan belum dingin, Koki sudah tidak sabar untuk meminum seteguk. Dalam sekejap, dia terpaksa menghentikan. Ternyata air ini asin. Ini bukan air yang bisa diminum manusia. Pemburu benar-benar panik. Sepertinya hari ini pasti akan dimarahi. Namun, itu tidak masalah. Karena Koki belum tahu kabar buruk ini. Dia masih dengan senang hati mengumpulkan bahan-bahan penting untuk hidangan laut. Tak lama kemudian, dia menemukan beberapa bumbu luar biasa dari Asia Tenggara. Inilah yang disebut fermentasi sorghum liar yang legendaris. Digunakan untuk memasak sup ikan dapat menghilangkan bau dan menambah aroma. Mari ambil sedikit untuk dicoba. Rasa ini benar-benar membuatnya terpesona. Dengan gembira membawa kembali ke kamp. Bersiap untuk membuat sup ikan yang sangat lezat untuk dicoba oleh pemburu mengungkapkan kebenarannya. Suasana ini tiba-tiba menurun. Marah, Koki ingin memukul pemburu. Untungnya, lawan segera mengeluarkan hasil buruan. Seekor ikan lele yang tidak besar dan tidak kecil. Tapi ini tidak cukup untuk menghibur Koki. Akhirnya, pemburu mengeluarkan pengalaman bertahun-tahun di alam liar. Mengusulkan untuk membuat ikan kukus dalam bambu berwarna sayuran. Ini baru meredakan kemarahan Koki. Sambil berbicara, dia mencari sebatang bambu yang panjang. Koki tidak punya pilihan selain memasukkan ikan lele ke dalamnya. Lalu menambahkan sedikit bumbu super, fermentasi sorghum liar. Diletakkan di atas api untuk dipanggang. Cukup menunggu dengan tenang selama 15 menit. Ikan kukus dalam bambu berwarna sayuran pun siap. Keduanya duduk bersama dan menikmati makanan resmi pertama sejak episode ini. Makan malam kedua saat berjalan. Saat berjalan, dia juga menemukan jejak gesekan di pohon. Inilah yang konon ditinggalkan oleh saudara kedua yang gatal. Sambil berbicara, pemburu mencoba memanjat. Tinggi ini ternyata pas. Jika ada saudara kedua di sini, kali ini bisa makan babi guling. Tempat ini terlalu rimbun dengan pepohonan. Pemburu tidak memiliki keterampilan desain ini. Dia terpaksa membuat perangkap untuk menangkap saudara kedua. Sambil berbicara, dia sudah mulai membuka telur. Di sore hari, Koki kedua mengumpulkan banyak bambu. Setelah selesai dengan ukuran yang sama, dia menyusunnya bersama-sama. Menghabiskan setengah hari berjalan dengan lelah. Terpaksa berbaring sejenak untuk istirahat. Lagi pula, selama 2 hari ini hanya makan setengah ikan kukus dalam bambu. Koki di sini menyiapkan panggangan. Kalau tidak, bagaimana kita bisa makan si kakak kedua yang sebesar itu? Setelah selesai, datanglah untuk melihat pemburu. Perangkap berburu pemburu juga sudah selesai. Keduanya membawa perangkap ke sana. Di jalan yang harus dilalui oleh protein. Jika diletakkan di sini, pasti bisa menangkap si kakak kedua yang lewat. Mereka juga menangkap beberapa siput malang sebagai umpan. Selanjutnya, tinggal menunggu si kakak kedua terjebak. Tak terasa, waktu sudah memasuki hari ketiga. 2 orang yang suka membuat masalah datang dengan gembira ke arah perangkap. Koki sudah memikirkan rencananya. Bagaimana cara memasak daging liar yang menggoda ini? Siapa sangka, kejadian tak terduga datang dalam sekejap. Siput-siput di dalam perangkap sudah tidak ada. Namun, si kakak kedua ternyata berhasil melarikan diri dari perangkap. Kita juga tidak tahu apakah si kakak kedua terlalu hebat, atau apakah kemampuan perangkap pemburu yang terlalu buruk.
Yang bisa dikatakan, malam ini mereka pasti tidak akan mendapatkan protein. Sungguh diikat. Koki bahkan menyumbangkan dirinya. Kaos kaki bau yang tidak dicuci selama 3 tahun dijadikan umpan. Jika ini tidak bisa dimakan, maka akan ada 100 kali dalam 3 hari. 3 hari pertama mengalami kesulitan. Tidak hanya kehilangan panci pusaka Koki, bahkan tidak bisa menangkap saudara kedua di alam liar. Untungnya, mereka baru saja meletakkan keranjang penangkap udang yang pasti berhasil di sungai. Begitu air pasang datang, makanan laut ini akan datang berlimpah. Dalam sekejap, si rumah menyiapkan api unggun. Koki pun menunjukkan kemampuannya yang luar biasa. Pergi ke hutan untuk mencari bahan-bahan untuk hidangan besar. Jika tidak ada halangan, dia segera menemukan sepotong sorghum. Segera setelah itu, dia juga menemukan beberapa tulang roti. Buah-buah ini tumbuh seperti zaitun di sini. Rasanya cukup asam saat dimakan. Sepertinya sangat cocok untuk dijadikan bahan tambahan. Dengan gembira, dia membawa bahan-bahan ini kembali ke kamp. Selanjutnya, saatnya bagi Koki untuk menunjukkan kemampuannya. Dia mulai menunjukkan kemampuannya yang sebenarnya. Pertama, pisahkan kepala dan ekor udang yang sebesar telapak tangan. Kemudian masukkan ke dalam tabung bambu. Tambahkan sedikit sorghum dan tulang roti sebagai bumbu. Terakhir, masukkan ekor udang ke dalamnya. Kemudian tuangkan sedikit air bersih ke dalamnya. Letakkan di atas api untuk dipanggang. Cukup tunggu selama 37-21 menit. Maka, Anda bisa menikmati hidangan udang yang penuh warna, aroma, dan rasa. Begitu satu suapan, wow, rasanya renyah seperti daging ayam. Kandungan proteinnya entah berapa kali lipat dari daging sapi. 2 orang yang suka membuat masalah telah mengalami 3 hari pelatihan tanpa makanan dan minuman. Akhirnya mereka bisa makan siang yang layak. Setelah kenyang, mereka harus memikirkan makan malam berikutnya. Pemburu itu mendayung perahu kecilnya untuk pergi memancing. Tidak lama kemudian, ia menangkap ikan lele yang lebih besar dari yang terakhir. Lihat kepala ini, rasanya pas untuk membuat teh sore. Segera bawa kembali ke kamp dan pamer kepada Koki. Kali ini, pemburu berniat menunjukkan kemampuannya kepada Koki. Memasak sendiri untuk menunjukkan pesonanya yang tak terbatas. Menambahkan lapisan tebal air liur pusaka keluarga di atas tutup panci. Kemudian mulai mengoperasikan dari jarak jauh. Koki benar-benar tidak bisa menontonnya. Terpaksa berjalan-jalan ke sana kemari. Bersiap-siap untuk pergi ke tepi sungai menikmati pemandangan. Tak disangka, setibanya di sini tidak melihat perahu kecil. Sangat sulit dipercaya. Bahkan berbaring di atas pohon untuk memastikan dengan seksama. Ternyata perahu sudah menghilang tanpa jejak. Marah, dia segera kembali ke kamp. Berniat untuk memberi pelajaran kepada pemburu. Sialnya, tidak hanya kehilangan panci tetapi juga perahu. Siapa sangka, pemburu justru segera menyajikan makanan lezat kepada Koki. Ini membuat Koki benar. Keduanya kembali untuk memeriksa hasil menangkap udang. Tak disangka, kali ini hasilnya lebih banyak dari sebelumnya. Begitu dibuka, tidak hanya mendapatkan lobster Australia sebesar telapak tangan. Bahkan ada kepiting yang lebih besar dari wajah. Seafood kecil lainnya bahkan sangat banyak hingga tak terhitung. Ini membuat Koki sangat senang. Beberapa hari yang lalu sudah menyiapkan tempat untuk memanggang kakak kedua. Akhirnya ada tempat untuk digunakan. Kemudian, tetap dengan aturan lama, Koki bertanggung jawab untuk makan malam terakhir. Pemburu bertanggung jawab untuk membuat metode memasak untuk pergi besok. Bahan makanan berkualitas tinggi seringkali hanya memerlukan memasak yang sederhana. Langsung susun udang besar dan panggang di atas api arang. Buka lagi paginya. Keduanya naik perahu menuju arah yang disepakati sebelumnya. Tantangan kali ini berakhir dengan sukses.